Shalom anak muda. Shalom. Haleluya. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Aku percaya kita hari ini boleh beribadah kembali, kita boleh bersuka cita kembali, kita boleh di hari yang sama kita boleh beribadah dengan spirit yang lebih lagi. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, aku akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Bapa. Boleh dikumpulkan Bapa, walaupun di tempat yang berbeda Bapa, tapi aku percaya Bapa Kau hadir di setiap kami yang beribadah kepadamu Bapa. Dan biarlah Bapa apa yang akan Tuhan sampaikan hari ini Bapa, dan biarlah Bapa semuanya itu dapat mengubah hati kami Bapa, sehingga kami dapat berubah dan menjadi seperti-Mu Bapa. Pimpinlah kebaktian ini dari awal sampai pertengahan hingga akhir Bapa, dan dari dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semua, aku percaya bahwa kita boleh bersuka cita di rumah walaupun dalam keadaan terpisah satu dengan yang lainnya, tapi aku percaya bahwa spirit kita tetap bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Teman-teman, aku percaya bahwa walaupun di tengah kondisi seperti ini, aku percaya bahwa kita bisa menyembah Tuhan dengan jiwa kita sendiri. Kita bisa menyembah dengan kita sendiri, walaupun mungkin spirit kita tidak bersatu, tapi aku percaya kita dapat bersatu di langit-langit dan kita dapat menyembah Tuhan dengan satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Haleluya. Semesta melukiskan
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Karena nama-Mu Bapa, ku menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Layak ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Nama Yesus, nama Yesus. Kuasa-Mu ajaib ya Bapa, kuasa-Mu dahsyat ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas kasih-Mu Tuhan.
disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau hadir di setiap hati yang membutuhkan. Kau bawa kami dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau. Yesus, Kau kemenangan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan kasih luar biasa buat kami bisa beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat meskipun kami beribadah secara online, tapi kami tahu bahwa hadirat-Mu tetap ada di setiap rumah, di setiap tempat di mana anak-anak-Mu menyaksikan video ini Tuhan. Tuhan, kami percaya kami belajar hal baru hari ini Tuhan. Bahwa apa yang Kau sampaikan minggu demi minggu adalah satu pembelajaran buat kami untuk hidup lebih baik, untuk tetap bisa survive, untuk tetap bisa berpengharapan apapun kondisi yang terjadi, apapun musim yang terjadi Tuhan. Kami tahu tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi dan membuat hati kami gentar Tuhan. Tapi kami Tuhan, kami mungkin takut, secara manusiawi kami gentar Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami Tuhan ada di hadirat-Mu Tuhan, kami tahu bahwa kami menemukan damai sejahtera. Kami menemukan suatu ketenangan yang kami dapatkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber segalanya. Engkaulah sumber damai sejahtera. Engkau sumber ketenangan. Engkau sumber sukacita Tuhan. Dan biarlah kami terus mendekat pada Engkau Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan ibadah online tidak memungkinkan untuk kami bertemu. Tapi kami tahu hati kami mau connected sama Engkau Bapa. Berbicara lebih Tuhan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Engkau yang akan sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat setiap anak-anak yang akan mendengarkan. Dan hamba percaya Tuhan bahwa ada suatu hal yang besar yang Engkau sampaikan Tuhan. Ada suatu besar yang mungkin sedang dicari oleh anak-anak-Mu. Dan hari ini mereka akan mendapatkan jawabannya Yesus. Yes Lord, so excited Tuhan untuk sampaikan firman ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa setiap yang mendengarkan juga Tuhan memiliki hati yang terbuka Tuhan, hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bila setiap firman yang dibagikan, setiap kata-kata, setiap hal-hal baru yang mereka dapatkan itu bisa jadi benih firman Tuhan yang bertumbuh berkali-kali lipat Tuhan. Bahkan gak cuma mereka dengarkan Tuhan, dan mereka renungkan dan mereka juga coba lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka Bapak. Terima kasih Bapak, kata jam-jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Jam ini milik-Mu Tuhan. Bekerjalah seluas-luasnya, berbicaralah buat setiap hati yang mendengarkan dan menyaksikan video ini Bapak. Terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so saya agak munduran sedikit biar bisa melihat wajah teman-teman saya. Dan karena hari ini saya tuh kalau preaching, kalau sharing gini, senangnya nggak sendiri sebenarnya. Senangnya ada minimal ada beberapa orang untuk diajak ngobrol, gitu biar lebih hidup lah kesannya gitu kan. Nah hari ini teman-teman saya mau sapa dulu, selamat hari Minggu.
Happy Sunday buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan video ini, yang pastinya hari Minggu ya. Kalau premiernya, tapi kalau teman-teman menyaksikan nanti ini di minggu setelahnya, di bulan-bulan setelahnya, boleh banget. Karena itu adalah kelebihan dari ibadah online saya kira ya. Kita bisa terus diingatkan lewat setiap service yang ada dalam bentuk video dan kita bisa akses di YouTube. Gampang banget. Dan kita harus syukuri itu. Nah, harapan saya semua sehat-sehat. Semua sukacita selalu melewati setiap hari-hari kita akhir-akhir ini. Bulan ini khususnya Agustus saya discuss sama Rian dan Cimila dan akhirnya bulan ini yang jadi tema besar adalah tentang connected series namanya. Katakan connected series. Yes, connected series. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana kita mau semakin terhubung dengan Tuhan dan juga sesama kita. Yang goalsnya adalah mengarah pada kualitas hubungan yang lebih baik dan pastinya lebih berkualitas. Itu yang kita harapkan teman-teman dari series connected series ini. Nah, kita akan bahas tentang how to build connection, I need a maintenance, dan terakhir ada when problems comes. Ini akan dibahas selama beberapa minggu ke depan. Nanti sama saya, ada Rian dan Cimila juga yang akan sampaikan poin-poin tentang hal ini. Dan hari ini saya akan bahas tentang poin yang pertama, yaitu how to build connection. Katakan connection. Connection. Nah, connection itu apa sih sebenarnya? Apa sih connection itu? Apa yang bisa mendefinisikan connection? Ada yang tahu mungkin dari teman-teman sini? Apa itu connection? Ngomong aja nanti saya sampaikan bantu. Iya. Apa sih connection menurut teman-teman? Hubungan. Connection adalah hubungan. Gak apa, saya bantu. Connection adalah hubungan kalau kata Michael. Kalau kata Sarah? Koneksi jaringan. Wah, harafiah sekali ya definisinya. Kalau JJ mungkin ingin memberikan pemikiran tentang connection itu apa, J? Mungkin dari sisi bahasa Inggris. Keterkaitan. Menarik. Jaringan, keterkaitan, hubungan. Jadi berbicara tentang sesuatu yang saling lah ya, kalau saya bisa bilang. Karena apa yang saya simpulkan tentang connection adalah berbicara tentang hubungan saling memberi, menerima, yang lahir dari keintiman dan kedekatan hubungan. Nah, paling gampang lihat tentang connection adalah di tim olahraga. Let's say sepak bola, bulu tangkis ganda campuran atau ganda putra atau ganda putri, atau mungkin rugby dan sebagainya yang olahraga yang berhubungan dengan tim. Nah, kita bisa lihat kompaknya satu tim, bahwa tim ini tuh punya koneksi. Jadi kayak sometimes kalau misalkan main badminton, pasangan ganda gitu ya, ganda campuran, ganda putra atau ganda putri, koknya kemana tanpa dia pasangannya bilang apa, tapi pasangannya udah ngeh gitu untuk tepak koknya, untuk nggak biar kok itu nggak masuk ke wilayah kita gitu. Kadang kalau saya pernah lihat suka ada kalau ganda campuran atau ganda putra atau ganda putri, kadang kalau misalkan posisinya depan belakang, kalau dia mau nepak, kadang yang depannya suka agak nunduk, memberikan ruang buat yang di belakangnya nepak. Nah, itu kan bicara tentang koneksi ya, connection, bahwa mereka mungkin sudah menghabiskan waktu bersama, yang akhirnya menimbulkan atau memunculkan yang disebut sebagai chemistry atau connection yang terlihat jelas dari apa yang mereka lakukan. Nah, masalahnya adalah bukan masalah sih, tapi faktanya adalah bahwa proses dalam membangun connection ini seringkali nggak kelihatan teman-teman. Kita mungkin nggak lihat bagaimana atlet itu menghabiskan waktu bersama di mes mereka, bagaimana mereka berlatih bersama, mungkin mereka mengomel bersama. Kira-kira itu pelatih ngasih kita latihan yang terlalu berat, misalkan mereka curhat, terus mereka makan bersama, mereka ngelewatin berbagai proses di belakang layar itu bareng-bareng, suka dan duka mereka lewati bareng-bareng. Tapi justru yang gak banyak orang lihat teman-teman, proses itulah
yang melahirkan sebuah keintiman, sebuah connection di antara orang tersebut yang akhirnya dilihat orang ketika pertandingan. Prosesnya nggak dilihat, tapi hasilnya dilihat. That's why ada sebutan kenapa orang bisa judge kita lewat hasil. Karena itu yang mereka lihat. Prosesnya mereka nggak lihat. Tapi teman-teman, saya mau bilang bahwa connection ini dalam build connection atau prosesnya berbicara tentang proses yang sebenarnya nggak kelihatan. You never know apa yang terjadi akhirnya mereka bisa kompak gitu. Nah, sama dengan build connection yang saya hari ini memfokuskan tentang build connection with God and with others, membangun hubungan dengan Tuhan kita dan juga dengan sesama kita. Ada proses yang mungkin gak dilihat banyak orang, teman-teman. Gimana kamu spend waktumu sama Tuhan, air mata yang jatuh di setiap kamu berdoa, peristiwa-peristiwa yang cuman kamu yang tahu dan itu yang membuat kamu amazed sama Tuhan itu. Mungkin orang gak tahu, kecuali kita posting di sosial media. Tapi kalau kayak berdoa di kamar masing-masing, itu kan memang yang Tuhan ajarkan juga ya, tentang bagaimana kita masuk kamar kita berdoa gitu kan. Benar-benar intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya ruang pribadi dengan Tuhan, itu mungkin nggak dilihat orang. Tapi teman-teman tahukah bahwa justru ketika engkau setia dengan proses tersebut, akhirnya mungkin di pelayananmu, mungkin di tempat kerjamu, di kampusmu atau di sekolahmu, orang akan lihat bahwa oh iya ya, Michael tuh punya connection sama Tuhan. Hasilnya orang akan lihat, tapi prosesnya mungkin orang nggak lihat. Dan prosesnya nggak harus orang lihat. Karena ini between me and God gitu kan. Kayak between saya sama Tuhan, dan itu adalah ruang pribadi saya sama Tuhan. So mungkin kamu udah lakuin banyak hal teman-teman, pelayananmu. Mungkin kalau teman-teman lihat video ini bisa publish di YouTube, teman-teman mungkin nggak lihat bagaimana teman-teman saya yang luar biasa, kru syuting yang mempersiapkan dengan sangat baik. Mereka berjibaku selama sejam, 2 jam. Tapi teman-teman lihat hasilnya. Dan hari ini kalau hasilnya bisa maksimal, God is good. Dan kalau ada orang-orang yang masih mau kasih effort buat hal ini, berarti saya bisa bilang bahwa teman-teman saya adalah teman-teman yang punya connection with God. Karena teman-teman melakukan ini. Even gak kelihatan teman-teman. Tapi kita bersyukur hasilnya bisa kelihatan dan teman-teman bisa terberkati. Nah, prosesnya gak kelihatan. Sama kayak kita build connection with others sama sesama kita. Mungkin teman-teman punya kerinduan buat kok gue tuh pengen banget orang ini berubah jadi lebih baik. Mungkin orang nggak lihat kamu harus antar jemput dia, atau kamu mungkin harus merelakan sesuatu buat dia. Kamu spend waktumu buat dia. Kamu harus habiskan kuotamu, pulsamu untuk dengar dia cerita di telepon. Mungkin orang gak lihat teman-teman. Tapi akhirnya ketika dia berubah jadi orang yang lebih baik, kita tahu bahwa itu lahir dari proses yang gak kelihatan, tapi hasil pasti kelihatan. Dan akhirnya orang akan lihat bahwa iya benar ya, orang ini yang awalnya gue kira gak bisa berubah, ternyata bisa berubah juga. Dan saya percaya itu dimulai dengan connection with God yang baik, maka kita juga punya connection with others yang juga baik. So teman-teman, so excited untuk kita belajar tentang how to build connection, karena saya percaya meskipun ini gak kelihatan, saya bisa bilang bahwa connection with God might be unseen, but it doesn't mean unreal. Connection sama Tuhan mungkin gak kelihatan, tapi bukan berarti itu gak nyata teman-teman. Karena kalau kita tahu bahwa connection with God is real, because we can see that the impact is real. So teman-teman, wah aduh kok zaman sekarang ngomongin connection with God. Ayolah, yang paling penting sekarang tuh perbanyak teman, relasi. Iya, saya setuju. Cuman ketika teman-teman di masa dimana teman-teman merasa sendiri di kamar teman-teman dan teman memikirkan hal-hal yang mungkin aduh gue takut banget dengan hal ini, saya percaya bahwa connection with God bisa membuat kita lebih tenang. Connection with God membuat kita tetap berpengharapan. Saya suka banget, saya kemarin baca di Instagram dan lihat tentang postingan dari Echa Sumantri. Saya suka banget.
Dan pas banget saya lagi mempersiapkan khotbah ini, saya lihat di Instagram. Instagramnya ES Ministry. Ini kalau teman-teman mau follow juga, ini bagus banget karena ada banyak renungan, ada banyak kata-kata yang sangat membangun. Dikatakan bahwa kalau kamu selalu terhubung, pasti hatimu tenang. Kalau kamu selalu terhubung, pasti hatimu tenang. Dan di captionnya saya suka banget ada kalimat yang mengatakan bahwa terhubung artinya peka untuk bisa mendengar suaranya, petunjuknya yang seringkali sangat menenangkan. Ini yang sangat membedakan pribadi yang intim dengan yang tidak. Karena kita selalu terhubung, kita tidak perlu kebingungan. Meskipun tidak semua hal kita mengerti, namun tidak ada yang bisa membuat kita ketakutan dan khawatir. Amin. Saya percaya teman-teman, ada banyak hal membingungkan terjadi di tahun 2020 ini. Ini baru bulan Agustus, tapi kayak kita kayak udah merasa kayak pertandingan lari maraton yang panjang banget. Kayak ada so many things yang udah terjadi dan kita kayak kok bisa? Kok bisa terjadi itu? Kita mengharapkan, mungkin kalau teman-teman ingat tahun 2019 akhir, ketika kita mau tahun baru kita mengharapkan 2020 adalah tahun dimana saya bisa berkembang, saya dan sebagainya. Tapi mungkin itu gak sesuai ekspektasi kita. Dan mungkin kita kecewa teman-teman. Tapi connected with God akan membuat kita tetap tenang dan berpikir jernih. Oke, kondisi mungkin seperti ini. Tapi saya tahu bahwa saya gak boleh kehilangan sukacita dan pengharapan. Saya bisa tetap tenang di dalam Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita connected with God, ada sesuatu yang Tuhan berikan yang dunia ini tuh gak selalu bisa berikan. Ada sesuatu yang saya gak bisa deskripsikan dengan kata-kata karena ini berbicara dengan pengalaman pribadi teman-teman. Kayak pengalaman pribadi kita udah merasa berat banget, Tuhan kasih sesuatu penghiburan yang luar biasa. Kayak mungkin kamu udah merasa, udah bingung Tuhan mau cerita ke siapa. Tapi ketika kamu cerita ke Tuhan, Tuhan kasih sesuatu yang itu menyegarkan jiwamu. Nah, saya percaya itu dimulai ketika kita connected with God. Nah, pertanyaannya adalah, do you want to connected with God? Do you want? Ya. Saya harapkan teman-teman juga mau. Oke, so let's start how to build connection. Yang pertama, untuk kita build connection, kita harus remove the barrier. Katakan remove the barrier. Kita harus hilangkan, kita harus pindahkan jauh-jauh apa yang menjadi barrier kita yang membuat kita sulit untuk connected dengan Tuhan kita. Dan kalau saya boleh tanya sama teman-teman di sini, apa yang kadang membuatmu sulit untuk connected dengan Tuhan? Michael apa Mike yang bisa membuatmu sulit untuk connected sama Tuhan? Malas. It's okay. Kalau Sarah? Gadget. Kebiasaan untuk membuka HP meskipun tidak ada notif. Membuka, cuma ngecek doang, tutup lagi. Malah gak ada apa-apa tapi senang aja ngecek gitu. Oke. JJ, apa J yang membuatmu sulit untuk connected dengan Tuhan? Situasi apa atau kondisi apa? Capek. Kalau boleh tahu, JJ rumah di Cibiru, kuliah di daerah Lembang. Jadi wajar kalau dia capek. Karena perjalanannya jauh sekali. Oke, jadi karena capek aja ya. Kadang kalau udah capek, sudah connected. Oke, it's okay. Nah, mampukah kita punya mindset untuk kita remove hal tersebut? Kebiasaan buruk, mungkin kayak tadi buka gadget meskipun gak ada notis, itu kebiasaan buruk bukan sih? Kebiasaan tidak efektif mungkin ya. Membuka HP tapi tidak ada apa-apa, tapi dibuka, dilatin, buka. Nah mungkin itu bisa di-remove teman-teman. Itu bisa di-remove. Ketakutan kita, hati yang khawatir, kelelahan hati kita bisa di-remove. Karena engkau tahu bahwa apa yang engkau dapatkan ketika engkau connected dengan Tuhan lebih worth it. And it can change your life. Bahwa mungkin kamu capek teman-teman, mungkin kamu merasa bahwa aduh malas banget, astaga, harus membaca panduan baca Alkitab. Dimana saya kebagiannya kitab Mazmur. Mungkin ada yang salah satu ayat yang panjang, saya harus semangat. Tapi
Saya percaya kalau teman-teman bisa remove hal tersebut dan belajar, oke, saya pengen capek tapi saya mau coba untuk remove dan connected dengan Tuhan. Teman-teman, saya cuma bilang, Tuhan hargai usahamu. Tuhan hargai usahamu. Tuhan tahu engkau capek, tapi Tuhan akan hargai orang-orang yang meskipun capek, meskipun malas, meskipun ada hal-hal yang di pikirannya yang susah untuk dilepaskan, tapi dia mau tetap usaha untuk connected dengan Tuhan. Apapun caranya, mau worship, baca Alkitab, atau engkau sedang mendengarkan lagu rohani, Tuhan appreciate itu. Ketika kita mau coba lakukan untuk connected dengan Tuhan, apapun yang menjadi barrier kita. So belajar untuk remove the barrier. Nah, saya mau kita semua belajar ya, dari tokoh yang namanya Zakheus. Mungkin Zakheus adalah tokoh yang paling kita kenal ya. Apalagi sekolah minggu kayaknya sering dijadikan cerita. Dan kita kayak Zakheus, saya tahu kisahnya gini. Kita mampu jelaskan dengan baik. Nah, di Lukas 19, teman-teman bisa buka di Alkitab atau di gadget masing-masing. Zakheus itu dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Dikatakan kepala pemungut cukai yang dapat dikatakan tidak disukai orang. Kenapa? Teman-teman bisa baca ayat 7, kita akan bahas. Fisiknya tidak mumpuni karena dikatakan badannya pendek. Tapi keinginannya besar untuk lihat dan berjumpa dengan Yesus di situasi ataupun kondisi itu. Wow. Kalau teman-teman tahu bahwa barriernya banyak banget. Untuk Zakheus ketemu Tuhan, tapi Zakheus pengen banget ketemu dengan Tuhan. Kalau saya bisa ibaratkan diri saya gitu ya, jadi Zakheus mungkin kondisinya adalah, oke, situ ada banyak orang dan ada Yesus sana, saya mau ke sana. Tapi oh my God, ada banyak orang. Kalau saya ke sana kira-kira saya bakal kena sikut mungkin. Karena mungkin badan saya pendek dan orang-orang tuh banyak banget. Saya mungkin akan merasakan sesuatu yang gak enak. Saya mungkin diusir. Saya mungkin dicibir juga mungkin. Mungkin dia langsung pergi jangan. Jangan. Tapi gue pengen pergi ke sana. Besar banget keinginan Zakheus untuk ketemu dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa barriernya banyak banget teman-teman. Tapi apa yang Zakheus lakukan? Zakheus remove the barrier. Dan di ayat 4 dikatakan, maka berlari. Saya terlalu semangat jadi berlari. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Teman-teman, bukan jalan cepat teman-teman. Kayak kita ngejar diskon kita lari teman-teman. Kita ngejar diskon kita lari. Kita tahu wah midnight sale. Gue akan lari. Atau mungkin ada buy one get one dan sebagainya, kita akan lari. Mungkin pernah lihat video di Instagram atau di sosial media tentang ada produk terbaru yang dirilis. Nah, orang-orang kayak udah benar-benar larinya kayak sampai pintunya tralisnya baru dibuka orang udah sampai masuk ke dalam. Nah, ini mungkin yang menggambarkan Zakheus saking excitednya untuk ketemu dengan Tuhan, dia berlari teman-teman. Dia bukan jalan dengan keraguan. Dia berlari. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dia berlari. Dan saya suka banget dengan responnya Tuhan Yesus. Keren banget. Di ayat 5 teman-teman, ketika Yesus sampai ke tempat itu, mungkin kalau yang bisa saya gambarkan situasinya gitu saat itu, mungkin Tuhan udah kayak, ini bakal ada orang di situ tuh. Mungkin ya kan dia memanjat pohon ara kan, kayaknya bakal ada orang di situ deh. Dia jalan kayak, hei kamu di situ. Dan apa yang dikatakan Tuhan ini luar biasa banget. Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow.
Setiap kali saya mendengar atau membaca ayat ini saya selalu amazed. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan bisa katakan kan, Zakius bertobatlah, atau engkau akan jatuh misalkan kayak gitu. Sebenarnya bisa kan? Kayak Tuhan punya kuasa itu kan. Tapi Tuhan mengatakan sesuatu yang saya bisa katakan ini adalah bahasa kasih teman-teman. Tidak ada unsur judgment, menuduh dan sebagainya. No. Tuhan kita dengan lembut berkata, Zakius, saya percaya nadanya lembut ya, bukan Zakius segeralah turun, bukan gitu kan. Tapi kayak Zakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, kalau teman-teman lihat ini mungkin kesannya kayak ya kok gue udah tahu. Kayak apa gitu, maksudnya meaningnya apa? Ketika Tuhan berkata hal ini, Tuhan udah remove the barrier between Tuhan sama Zakius. Kalau teman-teman tahu di ayat 7 dikatakan bahwa ketika hal itu terjadi, ketika orang-orang mendengar bahwa Tuhan berkata bahwa dia akan menumpang di rumahnya Zakius, ayat 7 mengatakan bahwa orang-orang tuh, semua orang yang melihat bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kita semua berdosa teman-teman ya. Tapi kalau kita bisa sampai labeling atau kita judge dia, oh ini orang berdosa. Mungkin dia pernah ngelakuin sesuatu yang fatal banget atau jahat banget sampai kita cap dia, oh dia orang berdosa. Nah Tuhan remove the barrier. Remove the barrier menunjukkan bahwa aku dengan Zakius gak ada barrier. Bahwa even dia seorang yang berdosa, gak ada barrier antara Tuhan dengan Zakius. Perlakuannya sama dengan murid-muridnya yang lain. Bahwa Tuhan tetap mengasihi Zakius. Nah kita tahu bahwa apa yang Zakius lakukan untuk bertemu Yesus, segala konsekuensinya dia ambil untuk remove the barrier and run to Jesus. Pada akhirnya worth it. Nah kita tahu pada akhirnya Zakius mengalami breakthrough dalam hidupnya dan dia berubah. Nah, dalam hal build connection with others, saya percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah teladan yang sangat luar biasa teman-teman. Saya mau katakan sama teman-teman di rumah atau yang ada di sini, teman-teman yang lagi melayani hari ini. Bagaimana engkau memandang orang-orang di sekitarmu? Sometimes we set our own barrier. Ketika kita bergaul, kita bikin benteng sendiri. Kita memisahkan seseorang dari pergaulan kita yang mungkin dicap berdosa dalam tanda kutip. Atas dasar mereka mungkin telah melakukan suatu hal yang nggak baik. Atau mungkin saya nggak bisa bilang kita nggak bisa berteman dengan orang berdosa ya, karena kita semua berdosa teman-teman. Tapi bedanya adalah ada orang yang mengambil keputusan untuk lepas dari dosa, ada orang yang mengambil keputusan untuk nggak lagi hidup dalam dosa, tapi ada juga orang yang mengambil keputusan untuk stay di dosa itu. Dan itu keputusan teman-teman. Life is a choice. Kita nggak bisa paksa seorang, itu keputusan. Nah seharusnya saya rasa apa yang Tuhan sampaikan sama saya dan saya coba hidupi dan itu merema terus di pikiran saya dan hati saya bahwa seharusnya dengan siapapun kita there is no barrier. Sama seperti bagaimana Tuhan memandang Zakius. Kalau saya bisa bilang contohnya adalah bahwa kadang kita teman-teman dalam kasus ini di cerita Zakius ini ada orang-orang yang mengecap bahwa Zakius berdosa. Oke, berarti Zakius nggak bisa nih sama kita. Mungkin orang-orang situ berpikir seperti itu. Nah, mungkin kita anak-anak muda yang saya syukuri teman-teman di sini semua aktif di gereja, melayani di gereja. Pertanyaan saya, kadang kita set our barrier nggak sih untuk kayaknya kalau sama orang-orang yang let's say ya, contoh yang bisa saya kasih, let's say pemabuk.
kita kayak langsung kayak, oh enggak bisa. Kita nggak bisa temenan. Kenapa? Karena saya orang yang aktif di gereja. Saya nggak bisa berteman dengan orang yang, mabuk-mabukan, misalkan seperti itu ya. Tapi saya pengen bilang bahwa seharusnya teman-teman, dengan orang-orang seperti itu, kita remove the barrier. Aduh kok nanti takutnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik lagi. Saya percaya ketika teman-teman remove the barrier, tapi tidak cukup situ, tapi kita remove the barrier dan keep the standard of truth. Kita remove the barrier tapi kita tetap pegang prinsip kebenaran firman Tuhan, prinsip kebenaran Tuhan, prinsip kebenaran Allah. Dan saya percaya ketika kita remove the barrier dan kita bersama dengan Tuhan dalam setiap pergaulan kita, bukan pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik, tapi justru pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Justru kita bisa bawa dampak yang luar biasa untuk dia berubah dari hidupnya yang lama. Dan itu gak gampang, tapi kita mau coba lakukan bareng-bareng, amin. So saya bisa bilang teman-teman, bertemanlah dengan siapapun. Buatlah relasi seluas-luasnya teman-teman. Tapi ingat, keep the standard of truth. Kebenarannya jangan teman-teman lepas. Karena kalau teman-teman lepas, teman-teman akan kebawa ombak. Dan akhirnya jatuh juga. Okay, so let's remove the barrier and run to Jesus. Karena Tuhan lagi buka tangannya and want to give you something that you need it and it's worth it. Katakan worth it. Saya percaya apapun yang teman-teman cari, teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang worth it. Pada akhirnya ketika teman-teman connected with God. Dan connected with God akan membawa engkau bisa connected with others. Dan itu akan membawa dampak yang baik buat orang tersebut. Apalagi bahwa orang tersebut jadi kenal Tuhan. Wow, amazing. Hidupmu akan jadi hidup yang luar biasa. Nah yang kedua, how to build connection. Poin kedua adalah stay closer. Katakan stay closer. Nah, if you want to build connection with God, you have to stay closer with God. Atau you have to closer with God. Kamu harus mendekat. Di Yakobus 4 ayat 8a, sebentar saya baca dulu. Dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Ilustrasi yang paling gampang menggambarkan hal ini adalah wifi teman-teman. Nah, seberapa kita yang kalau datang ke kafe atau ke tempat umum nggak ada kuota nih, waduh cari wifi deh. Kan di banyak kafe yang menyediakan fasilitas wifi. Pas ternyata kita cari wifi-nya nggak ada passwordnya teman-teman. Wow, sebuah anugerah yang luar biasa kalau kita bisa connect wifi dan gak ada passwordnya teman-teman. Wah, kayak kebahagiaan sekali. Udah gak ada passwordnya, dan kita bisa langsung connected. Nah kalau udah posisinya kayak gitu, all you have to do is closer with the router, ya gak sih? Kamu harus mendekat dengan sumber wifi-nya kan. Gak ada password, tapi kamu harus mendekat dengan sumber wifi-nya. Kalau enggak akan bisa connected. And kalau kita nggak ada itu wifi nggak ada passwordnya, kita mendekat dengan sumber wifi and tada, you are connected. Simpelnya kayak gitu kan. Nah untuk kita connected dengan Tuhan, saya percaya adalah suatu privilege kalau kita punya yang namanya Roh Kudus, Holy Spirit, yang membantu kita untuk bisa connected dengan Tuhan. Kalau saya bisa ibaratkan atau ilustrasikan dengan wifi, adalah kita udah punya passwordnya teman-teman. Kita udah punya passwordnya, dan apa yang harus kamu lakukan adalah mendekat pada Tuhan dan berdiam di hadiratnya. Ya dong, kalau ada wifi tanpa password kita pasti kan kayak nongkrong di situ terus kan. Closer with God and stay in the presence. Itu yang harus kita lakukan teman-teman. Nah tapi even kita punya passwordnya,
tapi kita jauh sama sumber wifi-nya, apakah kita akan connected? Big no teman-teman ya, nggak mungkin gimana caranya. Kita punya password, tapi kita nggak deket dengan sumber wifi, ya kita nggak akan pernah connected. Nah saya percaya bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita teman-teman. Saya percaya. Saya percaya bahwa indikatornya bukan bahasa roh. Kadang orang suka mengaitkan, oh harus bahasa roh dulu, baru menggambarkan ada Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itu adalah roh yang membawa kita pada kebenaran teman-teman. Kalau kita bisa terus dibimbing pada kebenaran, saya percaya itu adalah peran Roh Kudus. Yang kita semua punya ketika kita bilang, saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya percaya pada Tuhan Yesus. Kita telah menerimanya teman-teman. Nah, connected dengan Tuhan, kan ada Roh Kudus, itu sebuah privilege. Nah pertanyaannya buat teman-teman adalah, apakah kamu sedang mendekat atau menjauh? Karena kalau kamu merasa bahwa, kayaknya Tuhan gak sayang sama saya deh, saya gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya cuma bisa bilang bahwa mungkin Tuhannya gak pernah menjauh sama kita, tapi kitanya menjauh sama Tuhan. Even kita punya Roh Kudus, kita punya passwordnya, tapi kita gak deket sama sumber segalanya, itu Tuhan kita. Sampai kapanpun kita gak akan pernah connected teman-teman. Karena saya bisa bilang bahwa apapun keadaan kamu, Tuhan tuh gak pernah menjauh dari kamu. Roh Kudus selalu ada dalam diri kamu. Tapi kalau kamu menjauh, so hard for you to connect it with God. Karena kamu menjauh teman-teman. Nah menjauh bisa banyak hal yang mungkin menyebabkan kita menjauh. Teman-teman bisa jauh dalam hati masing-masing. Saya gak bisa paparkan dan mungkin itu pribadi. Dan kalau kamu mau connected sama Tuhan, mungkin bilang, iya kok gue udah jauh banget. Dan aku bilang, kok gimana caranya aku mau connected lagi sama Tuhan? Ya, closer with God. Karena saya percaya bahwa banyak alasan yang bisa menjauhkan kita dari Bapa, tapi selalu ada alasan untuk kembali pulang di hadirat Bapa. Sekali lagi saya ulang, banyak alasan yang bisa menjauhkan kita dari Bapa, tapi selalu ada alasan untuk kita pulang ke hadirat Bapa. Apapun kesalahan kita teman-teman, apapun yang menjadi masa lalu kita, selalu ada tempat di hati kita ketika engkau worship Tuhan. Selalu ada alasan untuk pulang ke hadirat Bapa. Kamu rasakan hal yang sama lagi ketika engkau, aku jadi ingat nih waktu dulu aku lagi benar-benar cintanya sama Tuhan. Kau bisa selalu pulang kok. Selalu ada alasan untuk pulang teman-teman. Ke hadirat Bapa. Dan itu adalah dengan cara stay closer teman-teman. So hari ini saya bilang teman-teman, let's make our decision teman-teman. Let's run to the Father. Remove the barrier. And stay closer in His presence. And you always connected to God. Yuk kita berlari pada Bapa. Sama seperti apa yang Zakheus lakukan. Berlari pada Yesus. Apapun barriernya, kita mau lari. Kita mau excited untuk ketemu dengan Tuhan di setiap waktu kita. Mungkin kita malas. Mungkin kita merasa bahwa aduh ini di sosial media lagi ada satu hal yang pengen ditonton. Atau mungkin aduh gimana ya, sibuk dan sebagainya. Tapi ketika ada waktu di mana kita bisa connected dengan Tuhan, kita mau berlari. Kita mau berlari dan kita mau responi dengan kita connected with God. Remove the barrier and stay closer. Saya percaya teman-teman ketika teman-teman lakukan itu, saya percaya you will connected dengan Tuhan kita. Amin. Itu yang saya harapkan kita lakukan bareng-bareng. Oke, jadi saya harapkan teman-teman bisa connected with God. Ambil keputusan ini untuk seperti apapun kehidupan kita, masa lalu kita, dosa apapun yang udah kita lakukan, sekali lagi selalu ada alasan untuk pulang ke hadirat Bapa. Kalau saat ini engkau merasa bahwa aku udah jauh banget kok, gimana sulit banget untuk connected with God. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita.
sembah Tuhan. Mungkin kau lagi di kondisi di mana engkau tidak bisa bernyanyi atau menyembah Tuhan dengan suaramu. It's okay. Kau bisa sembah Tuhan dengan hatimu. Karena yang terpenting adalah hatimu connected dengan Tuhan. We worship you. Kami datang dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau. Aku berdoa Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu teruslah Engkau menyembah Tuhan di rumahmu atau dimanapun tempat Engkau sedang menyaksikan video ini. Terus sembah Tuhan. Dan aku mau berdoa untukmu Tuhan. Aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman ini Tuhan. Tuhan, ketika kami mungkin merasa bahwa kami menjauh, Tuhan, ini saat yang tepat untuk kami kembali pulang di hadirat Bapa. Kami kembali Tuhan ke cinta mula-mula kami sama Engkau Tuhan. Ada banyak barrier Tuhan. Mungkin pikiran kami dipenuhi oleh permasalahan yang oh my God, ini berat banget. Ini sulit untuk lepas dari pemikiran kita. Atau ada rasa, aduh, besok lagi deh. Rasa malas yang datang menghampiri. Atau mungkin kita juga sibuk dengan rutinitas kita. Tuhan, saat ini juga di hari Minggu yang indah ini, di hari dimana kami menyaksikan video ini Tuhan, kami mau remove semua hal itu yang mencoba untuk jadi barrier untuk kami connected dengan Engkau. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau boleh berdoa secara pribadi dalam hatimu. Apa yang mungkin jadi decisionmu, apapun yang juga mungkin pengakuanmu secara pribadi dengan Tuhan, kau boleh sampaikan secara pribadi. Karena Dia Allah yang selalu dekat, Allah yang gak pernah menjauh sedikit. Dan mungkin ketika engkau menjauh, Tuhan katakan bahwa come to me. Tangannya terbuka untuk kita semua. Dan biarlah Tuhan, gak cuman kami remove the barrier Tuhan, tapi kami mau stay closer. Kami mau closer to you Tuhan, kami mau mendekat pada Engkau. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin kami sibuk, kami tahu mungkin ada banyak hal yang harus kami kerjakan, ada banyak hal yang kami dipikirkan, yang harus kami pikirkan Tuhan. Tapi ketika kami punya waktu bersama Engkau, kami mau fokus sama Engkau Tuhan. Yang menikmati Tuhan. Nah kami tahu Kau punya sesuatu yang telah Engkau sediakan. Dan itu worth it banget Tuhan. Dan itu mungkin sesuatu yang sedang kami cari. Itu mungkin sesuatu yang mungkin lagi kami pergumulkan. Kami tahu ketika kami connected with God, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru untuk kami lanjutkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk jadi salah satu figur Tuhan. Satu-satunya figur di hidup kami Tuhan. Yang selalu Tuhan kami percaya. Satu-satunya figur yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Satu-satunya figur yang selalu mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kami juga bisa jadi berkat buat sesama kami. Kami gak membeda-bedakan Tuhan dalam bergaul atau berteman. Justru kami mau terus Tuhan berteman dengan banyak teman-teman kami. Tapi kami juga punya standar kebenaran yang kami pertahankan. Sehingga kami tahu bahwa banyak orang Tuhan akan melihat Engkau melalui setiap kehidupan kami. Dan mereka akan berubah jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin keluarga kami
kerabat dekat kami, teman-teman kami, mungkin orang yang baru kami temui. Kami berdoa biarlah setiap anak-anakmu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menjalin pertemanan dengan siapa, biarlah mereka tetap keep the standard of truth, sehingga biarlah mereka bisa jadi dampak yang dan berkat yang baik buat orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pesan ini, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Engkau yang sampaikan secara pribadi buat setiap anak-anak-Mu tentang pesan ini Tuhan. Kami mau selalu connected dengan Engkau Tuhan. Ajar kami, bentuk kami, ini adalah firman yang mau kami hidupi selalu Bapak. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Dan sungguh bersyukur buat teman-teman volunteer yang udah mempersiapkan semua ini, berkati mereka, para pelayan, kru Tuhan yang melayani hari ini. Buat video ini Kau berkati mereka, Kau sertai mereka, dan bawa mereka untuk semakin lagi Tuhan setia dan juga excited selalu untuk melayani Engkau di bidang mereka masing-masing Bapak. Sungguh bersyukur dan hanya dalam nama Tuhan Yesus meteraikan firman ini di dalam nama-Mu Bapak. Terima kasih, kami sungguh bersyukur sekali lagi Bapak buat firman-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semua. God bless you.